Shalom, perkenalkan nama saya Anita Magi, NIM 101-2022-0056, kelas B semester 2, Prodi Pendidikan Agama Kristen, mata kuliah pengantar Teologi Sistematika. Di sini saya akan menjelaskan pengertian konsep teologi sistematika dalam pengertian Alkitab, Allah, Kristus, Roh Kudus, manusia, gereja, dan akhir zaman, serta merefleksikan dalam pandangan mahasiswa dan pemuda. Dalam pandangan mahasiswa, Alkitab merupakan buku yang berisi tentang kebenaran, di mana Alkitab berisi tentang firman Allah dan kebenaran tentang Allah. Alkitab mengajarkan kepada kita tentang melaksanakan tugas gereja. Dalam Markus 16 ayat 15 menyatakan bahwa pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Kutipan ini mengatakan bahwa Tuhan sendiri menginginkan umatnya untuk memberitakan kebaikan kepada orang lain. Artinya sebagai mahasiswa kita juga harus bisa membawa atau memberitakan kebenaran Tuhan kepada orang lain. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 menyatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi ini. Sebagai orang yang akan memberitakan kebaikan, kita akan dimampukan oleh Roh Kudus untuk melakukannya. Jadi kita sebagai mahasiswa, kita yang masih merasa ragu untuk memberitakan tugas gereja untuk umat atau masyarakat, janganlah takut. Roh Kudus akan memampukan untuk melakukan hal baik yang sesuai dengan firman Allah. Yang berikut pandangan pemuda dalam pengertian Alkitab. Pada Matius 5 ayat 13-16 berisi tentang garam dunia dan terang dunia, di mana dapat kita refleksikan para pemuda bahwa kita adalah garam dunia dan terang dunia itu sendiri. Mulailah kita membangun dunia ini dengan mari kita mulai dengan pelayanan. Bagi kita pemuda Kristen yang ingin melayani di gereja, kita melayani dan bersaksi tentang hidup kita sesuai dengan kebenaran, dan untuk kita juga perlu membuat orang lain percaya dan orang lain dapat menerima apa yang kita yakini, tentu dengan cara yang baik, dengan cara yang sesuai dengan ajaran Alkitab. Yang berikut Allah dalam pandangan mahasiswa. Allah dalam pandangan mahasiswa, Allah sebagai pencipta, penyelamat, dan Yesus Kristus dalam pembaruan dalam Roh Kudus. Sebagai umat Allah, kita hanya mengetahui motivasi yang jelas, tetapi kita juga tahu dengan jelas apa tujuan kita melakukan segala sesuatu. Menjadi mahasiswa Kristen bukan hanya tentang soal berdoa saja, melainkan soal keseluruhan hidup dan inti yang ditumbuhkan di bawah kehendak Allah. Yang berikut, Allah dalam pengertian pemuda. Allah dalam pengertian pemuda menjadi suatu pandangan pemuda bahwa Allah adalah sebagai penyelamat dan juru selamat. Dan Allah juga sebagai tempat doa, tempat meminta pertolongan, dan tempat meminta sumber berkat. Yang berikut, Kristus dalam pandangan mahasiswa. Kristus sebagai peranan utama dalam kita berinteraksi atau berkomunikasi dengan Tuhan. Melalui Kristus kita percaya bahwa Tuhan hadir dan menyelamatkan kita. Kristus dalam pandangan pemuda. Gereja berdiri karena kuasa umatnya adalah Yesus Kristus. Kehadiran gereja menjadi pertama untuk menjadi agen sebagai misi dalam melanjutkan misi pemerintahan sebagaimana telah diamanatkan Kristus. Gereja berperan dalam pemberitaan tentang Yesus Kristus. Yang berikut pandangan mahasiswa terhadap Roh Kudus. Sebagai mahasiswa, pandangan tentang Roh Kudus dalam kehidupan mahasiswa adalah sebagai tempat mendapat keselamatan, tempat kita percaya dan iman kita bertumbuh. Roh Kudus dalam pandangan gereja, Roh Kudus adalah pribadi Tritunggal Tuhan dalam konsep Tritunggal, di mana dalam pandangan gereja Roh Kudus sebagai penolong, sebagai tempat bagi umat Kristen percaya dan beriman untuk mendapat keselamatan. Yang berikut, gereja dalam pandangan mahasiswa dan pemuda, di mana gereja adalah tempat dalam melakukan pelayanan dan membangun persekutuan dalam berkomunikasi dengan
Yesus Kristus. Yang berikut pandangan mahasiswa tentang akhir zaman. Akhir zaman digambarkan sebagai kesengsaraan makhluk di bumi, di mana peristiwa ini datang sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali di dunia, yang akan menghadapi antikristus dan menghantarkan ke kerajaan Allah. Pandangan pemuda tentang akhir zaman. Menurut pemuda, akhir zaman adalah akhir di mana kita sebagai makhluk di bumi akan mengakhiri hidup kita sebelum kedatangan Kristus kedua kali di dunia. Tanda akhir zaman dimulai dari kemunculan nabi palsu. Di dalam Matius 24 ayat 5 dikatakan bahwa akhir zaman akan ada banyak orang-orang yang mengakui sebagai Mesias dan menyatakan orang. Jadi akhir zaman adalah akhir dari semua perjalanan hidup manusia di dunia, dan kita sebagai manusia tidak tahu kapan hari itu menghampiri kita. Kita hanya dapat untuk berjaga-jaga. Sekian dan terima kasih.